ini ada Bapak Intel sama anggota kepolisian. Wah, di situ pikiran saya itu udah bener-bener kacau, Bang. Dalam hati saya salah apa? Seumur-umur baru ini, Bang, saya berurusan dengan, maaf ya, pihak berwajib dengan Bapak anggota, seumur-umur baru ini saya tuh. Pikiran saya udahlah, nggak apa-apa. Saya nenangin diri. Keringet, Bang, keringet. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saya belum mau. Pikiran saya cuma, udah isinya itu udah ketakutan. Saya nyebut, udah agak tenang. Beliau ini, Bapak anggota ini bilang, iya udah masuk ke berita TV nasional. Di situ saya baru kaget, Pak. Saya jalan, nah tiba-tiba saya melihat tuh, maaf ya, sesosok perempuan nangis jerit-jerit. Saya belum mau. Saya masih pengen hidup. Pertama kali kamu ke sana, terus kamu pulang, kamu tuh ditinggal di sana, Mas. Ibunya itu pulang. Terus saya pikir, oh iya berarti benar kata muridnya tadi, tangan saya itu dada itu nandain bahwa saya ngucapin selamat tinggal ke diri saya sendiri, Pak. Wah, Guys, kalian wajib nonton episode kali ini sebelum video ini bakalan di take down sama pihak YouTube ya. Tapi semoga nggak di take down ya. Karena narasumber kita kali ini pernah punya pengalaman di mana dia diminta bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus melalui hal atau segi spiritual. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Mas Sandi. Mas Sandi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Oke, Mas Sandi ini pernah diminta bantuan sama pihak kepolisian untuk mengungkap kasus. Itu benar Mas ya? Iya. Itu awal ceritanya kayak gimana Mas? Kejadian tahun 2021 ya, Bang. Saya ditelepon dari pihak pondok pesantren. Saya disuruh datang ke sana. Beliau bilang bahwa ada tamu. Akhirnya nggak lama saya datang di situ, ternyata sudah ngumpul bapak-bapak dari anggota kepolisian. Nah, di situ beliau bilang bahwa meminta tolong bantuan dari saya untuk mengungkap kasus terjadi saat itu. Ini diminta bantuannya dalam bentuk apa nih Mas? Nah, waktu itu saya dimintai tolong sebagai mediator. Jadi menjembatani antara korban yang yang sudah meninggal dengan izin korin tersebut untuk menggali informasi lebih dari kejadian tersebut. Tapi sampai sekarang baru kasus itu aja yang diminta bantuan sama pihak polisi? Iya, dan itu baru pertama kali, Bang. Ini pertama kalinya juga? Oke, kalau gitu gue penasaran nih gimana cerita lengkapnya. Simak video sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Sandi, gimana sih behind the scene dari mengungkap kasus, simak video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi ini kejadiannya itu tahun 2021, Bang. 2021 akhir. Dan ini menjadi pengalaman saya yang seumur hidup tuh saya tidak akan pernah lupa. Nah, jadi waktu itu jam 8 malam saya lagi main ke rumah teman. Iya. Nah, terus ya seperti biasa ngobrol gitu kan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Saya lihat kok abang pondok pesantren. Terus saya angkat nih. Assalamualaikum Bang. Ya Mas, lagi di mana? Lagi di rumah teman. Mas bisa ke pondok sebentar nggak? Oh bisa Bang, kapan? Sekarang. Oh iya Bang. Maaf Bang, ada apa ya Bang? Saya tanya lagi gitu. Ini ada
bapak intel sama anggota kepolisian. Nah di situ pikiran saya itu udah bener-bener kacau bang. Dalam hati saya salah apa gitu. Oh, Nah, sebelumnya saya belum pernah urusan sama hukum gitu. Saya takutnya di situ. Bang, saya salah apa, Bang? Enggak apa-apa, udah kamu kesini aja. Oh ya udah, Bang. Saya ini dulu ya, pulang dulu. Mau mandi, ganti baju. Oh iya, saya tunggu. Udah, Bang, waktu itu kan terus saya pamit sama teman. Udah, saya pulang dulu. Udah. Jarak kontrakan saya ke pondok itu kan sekitar 15 menit nih, Bang. Iya. Saya mandi dulu, mandi. Nah, pas mau mandi, perasaan saya tuh di belakang ada yang ngeliatin. Terus saya tengok kiri kanan gitu kan, dah nggak ada siapa-siapa. Udah pikiran saya udah positif thinking aja lah saya. Itu udah mandi selesai, saya mau ke pondok itu naik motor. Udah sepanjang perjalanan, baru setengah perjalanan itu saya dengar orang suara nangis bang di telinga. Lagi di motor kanan. Iya. Saya pikirnya tetap positif. Paling ini ada orang yang teriak-teriak itulah gitu. Tambah lama tuh suaranya tambah deket bang, tambah kenceng. Saya pinggirin motor, udah saya berhenti, saya tengok ke kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Yang ada ya kan jalan raya itu bang, cuma motor doang. Udah saya lanjut, pas mau tiba ke pondok pesantren itu, terdengar lagi bang suara tangisan itu. Cewek atau cowok ini? Cewek. Oke. Nah tiba-tiba hati saya tuh kayak mau nangis bang, jadi kayak ngerasain sedihnya suara tangisan itu. Udah nyampe pondok, buka gerbang, ada security-nya itu kan. Misi bang, mau ketemu si abang. Oh ya, sudah ditunggu, silakan. Nah saya masuk, di situ udah ngumpul bang, banyak orang. Di situ saya duk, wah pikiran jantung, rasanya nggak karuan itu. Di saya apa? Saya melakukan kasus apa? Perasaan saya nggak pernah aneh-aneh gitu kan. Pikiran tuh udah nggak tahu udah kemana-mana. Udah nyampe, udah ini kenalin nih Bang Sandi. Udah saya salaman sama bapak-bapak anggota itu, terus sama abangnya udah duduk. Nah di situ salah satu bapak anggota itu ngomong, kami dari Satkanit Reskrim, ini mas mau minta tolong. Iya pak, ada yang bisa saya bantu pak, ini ada kasus. Mas sudah dengar belum? Nah di situ saya langsung ini, aduh masa saya tersangka, saya nggak ngapa-ngapain. Itu pikiran saya udah ini bang udah dengar belum? Belum pak, sama sekali saya belum pernah dengar. Nah habis itu si abang pondok pesantren ini menjelaskan, iya mas ada kasus 7 hari yang lalu di satu tempat. Oh iya bang, terus saya bisa bantu apa? Akhirnya udah si abang dia ngomong, ini saya mau komunikasi sama, maaf ya, jin korban. Oke. Habis itu udah mas duduk sini. Jadi saya depan sama abang pondok pesantren itu. Mas doa dulu ya, Al-Fatihah, sholawat Nabi, sama zikir sebisanya. Iya bang, udah. Nah pas keadaan itu udah, saya nggak inget apa-apa bang. Tahu-tahu sadar saya udah di lantai, keringetan, baju udah basah, badan udah capeknya minta ampun bang. Akhirnya dibangunin sama muridnya, salah satu abang pondok pesantren dibangunin. Mas nggak apa-apa. Nah baru di situ si bapak salah satu anggota itu, beliau baru cerita, ya mas ada 7 hari yang lalu korbannya ibu-ibu dengan maaf ya luka di bagian kepala. Di situ saya langsung, apa ini yang saya dengar suara tangisan tadi? Pikiran saya gitu. Iya. Nah terus si abang pondok pesantren ini cerita, iya tadi sampean nggak sadar, jadi jin korin masuk ke dalam tubuh saya. Sambil nangis, sambil megangin kepala, sambil dia bilang tolong, mereka jahat. Cuman itu bang, waktu itu kan saya nggak sadar bang, masuk ke tubuh saya langsung, saya itu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Dan untuk kasus sama sekali nggak dengar. Berita dimanapun saya nggak pernah dengar. Di daerah itu pun nggak dengar ya? Sama sekali nggak pernah dengar bang. Padahal berita itu udah masuk ke TV nasional. Mas Sandinya nggak tahu? Saya nggak tahu sama sekali karena di kontrakan saya maaf ya nggak ada TV, jadi saya jarang update berita gitu. Nah si beliau ini, bapak anggota ini bilang, iya udah masuk ke berita TV nasional. Di situ saya baru kaget pak. Setelah itu udah santai dulu mas, relax, udah ngobrol biasa gitu kan.
bapak anggota sama abang pondok pesantren ini ngobrol. Saya cuma biasa dengerin gitu. Nah, tiba-tiba di telinga saya itu ada yang bisikin, Bang. Kamu harus ke sana. Kamu harus ke sana 2 kali. Saya sampai merinding tuh, Bang. Terus saya bingung, ke sana kemana? Ini saya ngomong ke abang pondok pesantren, Bang, maaf, menyela pembicaraan. Iya, ada apa? Saya disuruh ke sana. Terus abang pondok pesantren bilang, Mas mau ke TKP? Nah, disitu kan saya bingung, Bang. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Iya. Akhirnya, ya kalau diizinkan nggak apa-apa, Bang. Akhirnya udah ngomong ke itu bapak anggota. Ya Pak, mohon izin Pak, ini saya boleh nggak ke TKP? Akhirnya sama beliau bapak anggota itu, yaudah Mas nggak apa-apa. Tapi nanti ya nunggu agak malaman, soalnya ini masih agak rame. Jadi waktu itu jam ini Bang menunjukkan jam 11. Udah tunggu dulu ya Mas ya, biar keadaan di sana tuh biar kayak jalannya tuh biar sepi gitu. Udah ngobrol dulu Bang, ngobrol. Udah nggak lama, udah 12:30 tuh Bang, nggak kerasa. Nah disitulah bapak anggota bilang gini, Mas udah siap jadi ke sana. Di situ saya pikiran saya tuh udah nggak karuan tuh, udah bener-bener iya Pak nggak apa-apa, selama saya bisa bantu saya bantu. Nah ini mau berangkat nih ya, udah jam 1 nih Bang, udah berangkat. Jadi 2 orang, bapak anggota kepolisian ini 2 orang, terus abang pondok ini nyuruh 1 muridnya untuk nemenin saya. Terus 4 orang, saya, murid abang, sama 2 anggota ini. Naik mobil doang. Udah siap semuanya, udah berangkat. Perjalanan dari pondok pesantren ke TKP kurang lebih 45 menit. Nah, di sepanjang perjalanan itu masih santai Bang, masih ngobrol. Cuma saya yang ngerasain duk. Pikiran saya udah TKP-nya kayak apa? Nanti ada apa di sana? Nanti pokoknya seumur-umur baru ini Bang saya berurusan dengan, maaf ya, pihak berwajib, dengan bapak anggota seumur-umur baru ini saya tuh. Pikiran saya udahlah nggak apa-apa. Saya nenangin diri. Jadi jarak 45 menit tuh Bang, udah mau sampai nih. Nah, jadi tuh pas mau nyampe ke TKP itu jalannya cuma jalan kecil, cuma muat 2 mobil, itu pun mepet. Jadi kayak jalan baru dibangun, kiri kanannya itu rumput Bang, bener-bener sepi banget, nggak ada penerangan sama sekali. Ada 1 rumah kan kelihatan tuh lampunya itu ya, ada 1 rumah ya, rumah si korban ini. Jadi tetangganya tuh jauh Bang, mau teriak pun nggak bakalan ada yang tahu. Satu rumah doang itu? 1 rumah itu doang Bang. Jadi kalau mau ke tetangga tuh harus naik dulu kayak bukit. Nah udah mau sampai, lagi-lagi di telinga saya ini ada yang bilangin Bang, baca Al-Fatihah dulu semuanya 2 kali Bang, baca Al-Fatihah dulu semuanya. Nah di situ saya ngobrol sama bapak anggota, Bapak mohon izin Pak, nanti sebelum turun dari mobil kita baca Al-Fatihah semua. Oh iya Mas ya. Udah berhenti di depan rumah itu Bang. Pikiran saya udah ya Allah. Saya udah benar-benar nggak tahu. Di satu sisi saya pengen pulang, udah nggak usah dilanjutkan. Tapi di satu sisi kok saya dimintain tolong. Ya udah akhirnya udah baca Al-Fatihah, turun Bang. Nyampe rumah itu masih ada garis polisinya Bang. Sama bapak anggota polisi, beliau bilang, udah Mas santai dulu, udah santai, relax. Udah nih ngerokok dulu. Berempat tuh ngerokok. Di depan teras rumahnya itu. Di depan ya. Masih ini relax dulu, jangan relax gitu. Salah satu bapak anggota itu ada yang sedikit kocak gitu kan. Jadi dia kayak mencairkan suasana yang tadi saya tegang tuh, jadi lebih santai gitu. Nah, ketika pas nggak lama ya ngerokok itu, pandangan mata saya itu kayak diarahkan ke salah satu objek, ke salah satu tujuan tempat sudut. Di situ ada baju Bang. Ada baju. Nggak ada lampunya ya rumah itu ya, karena udah ada garis polisi, nggak ada lampunya, gelap. Cuman waktu itu cuaca lagi cerah, jadi kayak masih ada kena sinar bulan lah, jadi masih kelihatan gitu. Nah, pandangan mata saya ini dibawa ke satu objek, benar-benar fokus ke situ. Di situ ada baju. Saya langsung udah gemeter. Lagi-lagi saya dibisikin, pakai baju itu. 2 kali Bang.
Di situ saya bingung, Bang. Astagfirullahaladzim, ini apa? Akhirnya saya ngomong sama bapak anggota, Bapak mohon izin, boleh nggak saya pakai baju yang di sana? Terus sama bapak anggota, maaf Mas, jangan ada yang dipegang di sini, soalnya ini masih dalam proses penyidikan. Nah, ketika beliau bilang gitu, saya bingung, Bang. Di satu sisi saya dibisikin suruh pakai, di satu sisi saya juga ngertiin pekerjaan bapak anggota ini sesuai prosedur kerja gitu kan. Di situ saya bingung, Bang. Akhirnya yaudah saya beri penjelasan, saya beri pemahaman, Bang, begini. Akhirnya alhamdulillah mau ngerti, Bang, bapak anggota itu. Oh yaudah Mas, tapi ingat ya jangan lama-lama. Oh iya Pak. Nah, saya fokus ke situ, saya mau masuk ke teras. Jadi terasnya itu ya Bang ya, itu masih tanah. Soalnya itu masih desa, suasana itu masih desa Bang. Jadi teras rumah saya itu masih tanah. Saya pegang nih tangan muridnya abang pesantren ini. Bang, temani saya Bang, jangan kemana-mana. Saya pegang kenceng. Tenang Mas, tenang, saya di sini. Nah, jadi saya masuk nih Bang, pelan-pelan. Saya sama muridnya abang tadi, sama bapak anggota di belakang ngikutin. Yang satu di depan, jagain kalau ada orang atau apa gitu. Jadi udah bertiga Bang. Tangan saya udah gini Bang. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saya cuma bisa nyebut itu Bang. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Udah saya pegang Mas. Saya ambil gini, daster Bang. Baju itu wujudnya daster. Baju itu letaknya di mana? Di jemuran. Jadi di situ banyak baju-baju, ya mungkin bekas ya selama dia hidup kemarin tuh. Baju-baju bekas, saya ngambil satu. Saya giniin, daster Bang. Saya udah, Bang tolong ya Bang, jangan kemana-mana. Iya tenang aja saya di sini. Saya kulung, saya pakai Bang. Pas mau saya pakai, ya Allah ya Karim, ya Allah. Saya pakai, cuma di kepala sampai kepala. Langsung, bang, pandangan mata saya. Saya dibawa ke dimensi di mana kejadian itu terjadi. Antara jam 8 sampai jam 9 itu. Jadi benar pagi Bang. Pagi. Emang kejadiannya pagi waktu itu Bang. Nah, setelah saya dibawa ke dimensi itu, nah ibu itu nongol sebelum meninggal ya, maaf ya. Jadi saya dibawa ke kejadian waktu itu. Paham. Ibu itu datang, udah duduk di kursi agak panjang sambil tiduran, sambil santai. Saya ngeliatin Bang, dengan mata kepala itu saya ngeliatin. Cuman nggak bisa ngomong. Udah agak berapa lama datang tamu laki-laki dengan postur tubuh agak tinggi, badan nggak gemuk, nggak kurus tapi tegap, gitu. Kulitnya agak bersih. Tamu si ibu nyambut, dibawa ke salah satu meja panjang. Di situ ada kursi. Nah, disambut di situ, tamunya ngobrol. Dalam obrolan itu saya nggak dengar sama sekali suaranya Bang. Jadi saya tuh di situ kayak seperti CCTV, bisa melihat gerak-gerak mereka secara detail, tangan, mulut. Tapi dalam obrolan mereka saya benar-benar nggak bisa mendengar sama sekali. Nah, pas si ibu ini agak sedikit kelihatan muka marah gitu ya, dia mengeluarkan kata-kata baru saya dengar. Jadi dia ngeluarin kata-kata gini Bang, maaf ya dalam bahasanya, asu, aku orang duit duit. Mungkin kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, anjing, saya nggak punya duit. Tapi dengan nada agak tinggi. Setelah itu perdebatan mereka saya nggak mendengar sama sekali Bang. Sama sekali saya tidak terdengar itu kan. Nah setelah nggak lama si ibu ini bangun dari duduk kursinya tadi. Akhirnya dia berdiri, dia mau ke belakang. Si tamu ini berdiri Bang, ngikutin ibu dari belakang. Itu saya melihat, benar-benar saya melihat Bang, si ibu ini dipukul di area leher. Si ibu langsung dipukul. Saya ngelihat Bang. Saya mau bilang, woi jangan. Mulut saya kayak dikunci Bang. Bener-bener mulut saya kayak dikunci. Tubuh saya ini udah seperti patung Bang, udah nggak bisa gerak. Jadi cuma mata saya yang aktif ngeliatin itu. Si ibu itu jatuh. Saya benar-benar melihat itu Bang. Si ibu itu benar-benar jatuh. Diambil, seret sama tamu itu. Diseret, ditaruh di kursi. Kursi pertama kali saya melihat ibu itu pagi hari itu. Nah setelah ditaruh di kursi, di tangan tamu ini sudah ada benda. Dipukulkan ke kepala si ibu. Sampai beberapa kali pukulan. Sampai maaf ya, darah itu keluar. Saya melihat sendiri tuh Bang, darah. Saya mau nolongin nggak bisa. Saya mau
tubuh saya aja nggak bisa gerak. Tapi saya melihat secara langsung bahwa kepala ibu itu dipukul sampai darah benar-benar keluar. Setelah itu udah pelaku langsung pergi. Nah setelah itu udah bang gelap. Saya kembali ke dunia saya yang asli tadi dengan keadaan yang sudah lemes jatuh di tanah itu. Akhirnya sama murid abang pesantren tadi sama anggota polisi langsung, ayo mas, nggak apa-apa mas, masih kuat nggak? Masih kuat. Saya langsung, kenapa saya itu udah kayak habis olahraga bang, bener-bener berat, capek bang, udah keringetan, udah pokoknya rasanya itu nggak, buat berdiri aja nggak bisa bang, dibopong sama bapak anggota sama muridnya abang tadi, didudukin di kursi. Mas nggak apa-apa, masih kuat, masih pak, masih. Udah ini minum dulu, diambilin air mineral, udah diminum, udah saya minum. Nah pas ketika saya minum itu bang, kenapa saya kan udah ini bang, saya bisanya merem bang, mau buka mata ini kayaknya susah, saya cuma bisa merem, udah minum dulu, udah minum, udah. Nggak berapa lama saya buka mata itu, maaf ya, di depan rumah itu udah ada yang ngerumunin bang, mulai dari yang badannya tinggi, yang rambutnya acak-acakan, yang anak kecil. Wah saya langsung nunduk lagi bang, bener-bener ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saya itu cuma bisa nyebut doang. Nah setelah itu saya nggak ngomong ke bapak anggota, ke muridnya itu saya nggak ngomong, diam. Takutnya mereka pada takut malah kejadian apa yang itu yang saya makhluk gaib kan maksudnya berarti iya. Tadi. Nah mungkin kalau di dunia manusia mungkin mereka juga kepo sama kayak kita. Kalau pas ada kejadian pada ngumpul nih, ada apa ini, ada apa? Nah, mungkin mereka juga sama seperti kita pada kepo. Pada ini ada apa sih, ini ada apa? Mungkin seperti itu ya bang ya. Nah setelah nggak lama udah saya cuma nunduk ini sambil masih lemes bang, masih gemeter. Tiba-tiba di telinga saya ada yang bisikin lagi bang. Suaranya itu jelas sekali dan saya tidak akan pernah lupa. Suaranya itu laki-laki, agak berat. Jadi dia membisikkan, saya boleh menolong manusia, tapi saya tidak boleh mengurusi urusan manusia, karena di dunia saya ada hukumnya. Di situ saya nangis bang. Saya langsung nangis sesenggukan. Terus salah satu anggota polisi tadi itu, kenapa mas, kenapa? Enggak apa-apa. Saya nggak cerita. Di situ saya, ya Allah kebesaranmu, engkau tunjukkan padaku seperti ini. Di situ saya nangis bang. Jadi ya kata-kata tadi itu, saya boleh membantu manusia, tapi saya tidak boleh mengurusi urusan manusia, karena di dunia saya ada hukumnya. Nah di situ bang saya mulai rasanya itu kayak kena di hati saya juga bang. Iya. Nah setelah nggak lama, gimana mas, masih kuat? Masih bang, mau dilanjut? Enggak pak, terima kasih pak, nanti aja. Ya udah, ini kita pulang aja ya. Nah waktu itu udah hampir mau jam 3 bang, jam 3 pagi. Gak sempet nanya apa yang terjadi tadi pas mas sadar gitu? Saya nggak nanya, si muridnya ini cerita. Oke. Jadi pas ketika saya dibawa ke dimensi pagi itu ya, kejadian pagi. Nah saya di dunia nyata pas malam itu saya tuh gerak bang. Saya duduk di kursi itu, saya jalan, pindah ke kursi itu, saya jatuh, saya nyeret-nyeret sendiri. Udah saya terakhir ya itu, saya jatuh di tanah itu bang. Pantesan saya, kok ini perih. Ternyata robek bang, celana saya itu sampai robek. Kok ini perih. Badan saya udah tanah semua bang, udah bertanah. Oh, jadi pada saat itu Mas Sandi yang ibaratnya ya bisa dibilang kesurupan ya. Iya. Kesurupannya itu mereka adegan si korbannya. Iya. Nyeret sendiri segala macam. Jadi saya kalau di dunia nyata nih ya, di dunia malam itu saya kayak berperan sebagai ibunya. Iya. Jadi saya duduk di situ, saya tidur, diceritain semua sama muridnya nih yang lihat langsung itu. Saya tiduran, akhirnya saya pindah ke kursi sana. Habis itu saya jatuh, saya nyeret sendiri. Akhirnya terakhir ya itu tadi, saya sadar-sadar udah di tanah bawah kursi tadi itu. Habis itu udah semua, ayo kita pulang mas. Takutnya nanti malah ini ada orang. Karena waktu itu kan masih proses penyidikan bang, jadi belum semuanya. Udah masuk ke mobil. Ini mau masuk ke mobil nih ya, saya keluar dari teras itu, saya pegang ini
tangan muridnya abang pesantren itu. Saya ngelihat masih ada itu bang, makhluk-makhluk itu masih ada bang. Rame bang. Saya nunduk aja. Kenapa? Kenceng amat nih kan, agak sedikit lucu kan, nggak takut jatuh. Alasannya. Padahal saya ngelihat itu bang, dengan berbagai model, dengan berbagai bentuk gitu. Kita masuk ke mobil, udah semua tutup. Abang anggota bilang, ada yang ketinggalan nggak? Handphone, rokok dicek. Gitu. Nggak ada pak, aman. Nah, ketika mobil mau jalan, tiba-tiba tangan saya itu udah ada bang. Tapi saya dalam keadaan nggak sadar ya, tangan saya itu gini bang. Disenggol sama ini muridnya kan, muridnya abang pesantren kan duduk di samping saya. Disenggol saya. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Itu kenapa tangannya kok kayak ngucapin selamat tinggal gitu? Enggak, orang tangan saya dari tadi di sini. Enggak, saya lihatin. Udah nggak usah dibahas. Balik lagi mau ke pondok, perjalanan masih 45 menit. Di situ, alhamdulillah ya Allah, udah plong, udah benar-benar saya tuh kayak udah lepas gitu loh, kayak udah lepas. Nah, perjalanan aman itu bang. Sepanjang perjalanan pulang pergi itu aman. Udah nyampe di pondok lagi, abang masih nungguin, abang pengurus pondok pesantren itu masih nungguin. Udah datang, udah ngobrol. Si abang pengurus pondok pesantren ini, mas kamar mandi dulu, bersih-bersih tuh, bajunya kotor. Iya bang, saya kamar mandi nih bang, dengan keadaan yang masih lemes gitu kan. Mau dianterin nggak usah bang. Saya masuk kamar mandi, maaf ya saya kencing bang. Pas saya kencing darah, merah semua bang. Tapi maaf ya, saya nggak merasakan sakit di bagian itu enggak. Tapi darah yang keluar. Itu yang saya lihat sendiri bang. Saya langsung, udah saya cepat-cepat, saya ikut gabung lagi. Saya baru bilang sama Pak pengurus pondok ini, bang, saya kencing darah. Si abang kaget, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia nyuruh muridnya, suruh ngambilin air putih di gelas, udah didoain sama beliau, mas, kamu mandi, tapi nanti air ini dicampur ke bak mandi, buat mandi. Saya dipinjemin handuk, saya mandi bang. Ya seperti yang beliau bilang, saya campur ke bak mandi, udah saya mandi. Setelah saya mandi, saya kencing, udah normal, bening lagi. Langsung bening lagi. Di situ saya sedikit lega bang, sedikit. Udah nggak lama saya kumpul lagi nih, kumpul. Nah waktu itu udah hampir mau subuh bang, jam 4 lebih, udah hampir mau subuh kan. Di telinga saya dibisikin lagi bang, kamu wudu. Nah, kan belum sholat subuh, belum masuk waktu sholat subuh itu. Saya ngomong sama abang pengurus, bang maaf, saya izin mau wudu dulu. Oh ya, nggak apa-apa mas. Tapi ini ya ditemenin ya, jangan sendiri. Si abang mungkin tahu kalau saya badannya juga masih lemas gitu. Ditemenin ya. Iya bang. Jadi jarak dari saya tempat ngumpul itu ke tempat wudhu yang dekat masjid itu kurang lebih 5 menit bang, jalan dulu. Jalan di situ kan jalannya setapak, banyak rumput-rumput. Soalnya kan pondok pesantren kan besar tuh bang, besar terus masih kayak alami gitu. Masih banyak pohon-pohon gitu. Saya jalan, nah tiba-tiba saya melihat tuh, maaf ya, sosok perempuan nangis jerit-jerit. Saya belum mau, saya masih pengen hidup. Wah, saya pegang tangan ini tadi bang yang nemenin saya. Udah bang, udah nunduk. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, ayo. Masih jerit-jerit itu bang. Jadi dia belum siap, masih pengen hidup. Setelah itu nyampe ke tempat wudhu. Wah, di situ tangan saya udah benar-benar gemeter. Ya Allah ya Karim, ini ada apa? Ya Allah ya Karim. Saya cuma bisa nyebut aja bang. Habis itu udah keran saya nyalain, saya cuma gini-gini doang bang. Sama itu muridnya abang, cepetan wudhu. Bang, saya nggak bisa wudhu. Lah, kaget. Lah kamu bukannya sholat? Iya. Kok nggak bisa wudhu? Nggak tahu, saya ngeblank waktu itu bang. Wudhu aja kan nggak bisa bang. Gimana ya wudhu? Saya bener-bener ngeblank bang. Akhirnya sama muridnya ini saya dituntun tata cara wudhu tuh ya. Di ini tuh tangannya dibasuh, kumur, pelan-pelan diajar, baru bisa bang. Nah, habis itu selesai, maaf ya, sosok tadi ada lagi bang di sebelah kanan. Wah, saya langsung udah. Nah, di situ dia komunikasi lagi dengan nada yang sedikit lebih rendah. Jadi dia bilang gini, saya menyesal, ini gara-gara mulut saya. Udah saya itu masa bodoh amat. Saya udah benar-benar ngerasain badan saya aja, membawanya aja agak susah. Udah saya ngumpul lagi di pondok.
masih pada ngumpul itu bang. Udah wudunya udah tenang, alhamdulillah bang udah. Nah masuk waktu subuh, nah itu bapak dari anggota itu izin pulang bang, izin pulang. Udah situ saya nggak berani pulang bang, saya nginep di pondok itu, saya nginep di situ. Udah paginya saya baru pulang, paginya hari kedua nih, hari kedua. Nah di hari kedua ini aktivitas seperti biasa bang, pagi siang sore seperti biasa. Cuman saya merasa tuh kayak orang linglung. Jadi kayak kata teman saya tuh, teman kerja tuh, kamu kok banyak melamun. Tapi saya nggak cerita bang, kamu kok banyak melamun. Enggak apa-apa. Nah habis itu hari kedua malam saya nggak berani tidur di kontrakan bang. Saya telepon teman saya numpang tidur ya. Ya udah sini aja. Saya numpang tidur bang. Udah ngobrol seperti biasa malam itu ya, namanya temen ya bang, ngobrol. Jam 11 tuh saya ngerasain ngantuk banget bang. Ngerasain bener-bener ngantuk bang. Saya duluan tidur ya. Jadi kamar teman saya tuh ranjang sama sini bawah. Jadi bawahnya ada kasur. Nah saya tuh tidur di ranjangnya ini bang. Udah saya tidur di ranjangnya. Saya ngimpi bang. Saya ngimpi saya ngimpi. Saya melihat jasad saya sendiri pucat, pakai, waktu itu belum dikasih kain kafan, cuma baru jasad saya pakai kemeja yang bener-bener saya, kemeja itu saya punya bang. Saya lihat wajah saya sendiri, ada yang ngelayar, pada nunduk. Saya teriak-teriak, mas saya di sini, mas saya di sini, mas saya belum mati, saya di sini. Nggak ada yang denger bang. Saya teriak-teriak sekencang, mas saya di sini, dengerin mas saya di sini. Langsung kebangun bang. Saya lihat jam di handphone jam 2 pagi. Saya ngeliatin teman saya udah tidur di bawah. Keringat bang, keringatnya ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saya belum mau mati. Pikiran saya cuma udah isinya itu udah ketakutan. Udah saya nyebut, udah agak tenang. Saya paksain tidur lagi bang. Kalau pulang pun saya juga nggak berani. Saya paksain tidur lagi. Mimpi lagi bang, dilanjut. Mimpi saya dilanjut bang. Jadi, lanjutan yang tadi. Jadi saya masih ngelihat jasad saya ini bang. Yang melayat semakin banyak, dikerumunin para pelayat, jasad saya di situ. Saya ngelihat sendiri, mas dengerin mas saya di sini mas, lihatin saya. Saya teriak itu, bang saya di sini, tolong. Bangun lagi bang jam 6. Bangun lagi ngeliat handphone jam 6 bang. Jadi dari jam 2 bangun tidur, mimpinya dilanjut, langsung kebangun lagi jam 6. Jadi di waktu di mimpi itu serasa cepet bang, nggak ada 5 menit. Tapi di dunia saya bangun tuh kok sudah hampir 2 jam. Nah udah habis itu saya nggak mau lanjut tidur lagi bang. Karena udah jam 6. Udah saya cuci muka. Saya nggak bangunin teman saya ini, saya nggak bangun. Udah saya pulang. Aktivitas seperti biasa. Pagi, siang, sore. Nah ini hari yang ketiga bang. Hari yang ketiga malam. Saya numpang tidur lagi. Tapi di beda tempat bang. Bukan di teman yang ini. Soalnya kan sebenarnya ngimpinya di situ. Jadi saya takut lagi kan. Pindah tempat ngungsi itu tadi ke rumah temen yang satu lagi. Udah seperti biasa ngobrol, telepon saya berbunyi lagi bang, handphone saya itu. Saya liatin, abang pengurus pondok pesantren. Saya angkat, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lagi di mana mas? Lagi di rumah teman. Bisa ke pondok sekarang nggak? Ada apa ya bang ya? Saya trauma kejadian yang kemarin itu. Nggak ada apa-apa. Dia kesini aja. Oh ya udah bang. Saya nggak mampir kontrakan bang. Langsung ke pondok itu saya pamitan sama teman, udah saya pulang ke pondok. Nah udah sampai di pondok itu udah rame bang, murid-murid abang, pengurus pondok pesantren itu sendiri, udah pada rame ngumpul. Lah ini orangnya nih datang. Nah terus si abang pengurus pondok tuh bilang gini, itu gimana mas, ibu-ibu itu masih di situ. Saya kaget bang. Ibu-ibu, maaf ya, jin koringnya ibu itu masih di rumahnya si abang, masih di teras. Saya ngelihat, astagfirullahaladzim, dia berdiri di bawah pohon bang, pohon mangga kan, depan rumah abang itu ada pohon mangga tuh, ada pohon mangga, agak yang nggak terlalu tinggi lah. Dia berdiri di situ bang, di samping pohon mangga. Saya pura-pura nggak ngelihat. Nah di si abang cerita, semalam mas, jadi pas hari kedua ya, hari kedua saya mimpi itu, di hari keduanya si abang ini diteror. Jadi tengah malam itu ada yang ketuk pintu. Sama istri abang dibukain, nggak ada orang. Wah tutup lagi, nggak lama diketokin lagi. Sama abang dibuka, nggak ada orang juga.
ketokin berkali-kali bang sama bang. Udah biarin, sering bang berkali-kali diketokin pintu. Ketika dibuka ya nggak ada orang. Nah si abang cerita, ya ibu itu lo masih di sini. Gitu. Nah di situ kan saya kaget bang. Nah setelah itu si abang bilang gini, Mas ini ya kita selesaikan malam ini biar nggak ada teror-teror lagi. Saya juga ibarat kata saya juga udah nggak mau ngurusin hal kayak gini. Iya bang, ada depan lagi sama abang. Mas ikhlas ya? Ikhlas bang. Lillahi ta'ala, iya saya ikhlas. Saya pinjam ragam mas. Iya bang, saya bilang gitu. Udah bang. Suruh baca Al-Fatihah, sholawat Nabi, sama saya zikir sebisanya. Nah pas ketika itu langsung saya dibawa lagi bang. Masuk ke dimensi, maaf ya, saya di TKP lagi bang. Pas di TKP itu, saya ngeliat diri saya sendiri bang. Lagi duduk sambil ketakutan. Nah di situ dikerumunin sama yang makhluk-makhluk yang saya lihat tadi sebelum kejadian itu bang. Makhluk yang hari pertama saya di TKP itu makhluknya tuh sama bang. Jadi saya tuh di situ bang, di tengah-tengah antara kerumunan itu saya tuh kayak ketakutan. Saya tuh ngelihat ya sama seperti yang kejadian pertama. Saya nggak bisa nolongin bang, cuma bisa ngeliatin doang. Nah itu kan saya, itu kan saya. Gitu. Nggak lama hadirlah sosok kakek-kakek pakai baju Jawa gitu bang. Pakai ya kayak jarit, pakai belangkon ya. Dia megang tangan saya. Itu baru kedengar suaranya bang. Dia megang tangan saya. Tempatmu bukan di sini. Ayo pulang. Di tangan saya dipegang bang sama kakek itu. Tempatmu bukan di sini. Ayo pulang. Saya melihat sendiri bang. Nah habis itu saya dibawa berdiri langsung sadar-sadar saya udah di lantai. Udah di lantai lagi bang. Dengan kecapean dengan keringetan itu. Itu udah saya bangun baru diceritain. Jadi si abang itu nyeritain kejadian ini ya. Pertama kali kamu ke sana, terus kamu pulang, kamu tuh ditinggal di sana mas. Ibunya itu ikut pulang. Terus saya pikir, oh iya berarti benar kata muridnya tadi, tangan saya tuh dada itu nandain bahwa saya ngucapin selamat tinggal ke diri saya sendiri bang. Wah, habis itu udah bang. Jadi saya yang ditinggal di sana, si ibu ini yang ikut pulang, makanya diteror berhari-hari itu. Terus makanya saya sambungin lagi pas hari kedua saya mimpi mati itu bang. Dan sempet ngeblank pas wudhu. Jadi beberapa hari itu saya tuh isinya ngelamun bang, kayak ada yang hilang, kayak saya ini kenapa. Tapi Mas Sandi bisa wudhu kan aslinya? Aslinya bisa kan? Bisa. Iya. Cuma pas hari itu doang yang benar-benar ngeblank. Nah setelah si abang cerita, kamu tuh ditinggal di sana, nah si ibu ini ikut pulang di mobil, makanya saya dada secara nggak sadar itu ngucapin selamat tinggal ke diri saya sendiri bang. Gitu. Nah habis itu diceritain lagi, terus saya cerita, iya bang hari kedua saya ngimpi. Nah itu yang kamu lihat tuh sebenarnya itu loh, kamu tuh berada di sana, mengiranya maaf ya makhluk tadi itu mengiranya kamu tuh udah mati. Jadi seperti wah ada warga baru ini. Wah ada anggota baru ini, dikirain saya udah mati. Padahal kan saya masih ada. Harusnya yang di situ ibu itu, gitu loh bang. Harusnya, cuma kan kayak ditukar. Nah alhamdulillah itu ditolong itu. Terus si abang pengurus pondok pesantren bilang, iya alhamdulillah kamu ada yang jagain. Jadi ada leluhur kamu dari maaf ya, dia ada sangkut pautnya dengan jagain kamu. Dan dia bilang sama saya, tolong jagain anak ini. Gitu. Nah di situ saya nangis lagi bang. Sampai sejauh ini berarti yang bisikin saya berkali-kali ngasih tahu itu ya mungkin beliau yang jagain saya bang. Yang terakhir itu ya, yang suara laki-laki ya. Iya. Nah di situ saya nggak sadar sampai di situnya bang. Akhirnya saya sama si abang tuh dijelaskan bahwa kamu tuh seperti ini mas. Maaf ya, kamu tuh beda dari yang lain. Jadi hati-hati ya, tolong ini dibawa untuk kebaikan, jangan disalahgunakan. Jadi kamu tuh ada yang jagain. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar bang, sampai subuh itu bang, bahas itu. Di situ saya benar-benar ya Allah ya Karim. Jadi si abang bilang kamu tuh ada karomah, diberi karomah. Kamu nggak pernah ini kan nyari guru, sama sekali nggak pernah bang. Ngilmu aja saya sama sekali. Saya tipe orang tak penakut bang, sama hal-hal kayak gitu saya takut dari dulu itu. Tapi kok tiba-tiba saya bisa merasakan seperti itu, saya nggak pernah punya guru, saya nggak pernah puasa atau ngilmu atau apa, nggak sama sekali nggak tertarik bang.
Nah, kok tiba-tiba kejadian itu tadi yang saya sering kesurupan. Awal mulanya di situ. Tuh. Oke. Ya habis itu ya udah alhamdulillah hari keempatnya slow. Udah saya ini si beliau bilang, "Udah Mas, gak usah takut." Udah. Jadi sebelum pulang nih ya Bang ya, murid-muridnya sama sebagian santri itu doain Al-Fatihah semua. Kita kirim doa ke ke almarhum ibu ini, semoga diterima husnul khotimah. Kita doa bareng-bareng Al-Fatihah. Di situ doa bareng Al-Fatihah. Udah, saya lihat di pohon mangga nggak ada, Bang. Udah menghilang. Udah nggak ada sama sekali. Dan saya lebih tenang, jadi kayak nggak bingung kayak yang kemarin-kemarin. Saya lebih tenang, saya lebih ya Allah di situ. Mulai disitulah saya benar-benar. Berarti tujuan Pak Polisi untuk ngajak Mas Sandi itu sebenarnya apa? Nah, untuk mengungkap pelaku. Oke, mengungkap pelaku kan ya. Nah, cara kronologinya kah atau memang pada saat itu pelakunya belum ketemu? Pelakunya waktu itu belum ketemu, Bang. Bapak polisi sendiri bilang ya agak sedikit kesusahan karena sidik jarinya ya mungkin kurang atau barang buktinya juga kurang, seperti itu. Nah di hari yang keempat itu ya sebenarnya abang anggota ini mendatangi saya lagi Bang. Akhirnya dia bilang, "Mas mau minta tolong lagi bisa nggak Mas? Yang kemarin." "Aduh Pak, maaf Pak, saya nggak sanggup. Taruhannya diri saya nggak sanggup." Soalnya apa Bang? Soalnya saya baru pertama kali itu Bang. Baru pertama kali mengalami sampai hal seperti itu. Mungkin kalau untuk sekarang dimintain tolong lagi mungkin insya Allah saya siap. Soalnya belajar dari yang kemarin. Sampai saya ketinggalan, sampai ibaratnya sampai ketuker. Yang harusnya saya pulang, malah saya yang ditinggal di sana. Nah, Mas Sandi kan sempat ngeliat dong berarti pelakunya. Iya. Sempat ngasih tahu nggak ke polisi? Tidak. Gimana? Saya cuma bilang tinggi, badan sedang, nggak gemuk, nggak kurus, udah. Soalnya waktu itu saya dilihatin dari belakang, Bang. Si tamunya, yang tamu atau tersangka yang tadi, saya melihatnya dari belakang. Jadi saya nggak bisa melihat secara langsung dari muka dia, enggak, dari belakang. Jadi ciri-cirinya tinggi, badan ya tegap, nggak kurus, nggak gemuk, cuman itu yang saya tangkap. Baju pun, celana pun terlihat jelas, cuma muka nggak dilihatin. Oh, sempat kasih informasi tapi mengenai baju sama celana. Apa kata polisinya ketika Mas Sandi itu ngasih tahu informasi tersebut? Ya di situ saya kurang paham juga ya, mungkin jika juga beliau juga masih penyidikan soalnya Bang ya. Soalnya itu kan belum ke atas, belum sampai ke atas, baru masih proses penyidikan yang mungkin dari sidik jari ataupun apapun itu. Makanya itu yang terakhir beliau datang mau minta tolong lagi, saya bilang nggak sanggup Pak, maaf. Nah sejak itulah saya nggak tahu pelaku ketemu apa enggak, saya udah nggak dengar lagi. Oh, nggak pernah dengar lagi. Dan saya juga waktu itu masih trauma Bang dengan kejadian itu, berhari-hari itu masih trauma. Abang yang di pondok tahu nggak informasi lanjutannya pelaku ditangkap atau enggak? Saya sempat nanya, "Bang, ini untuk kasus kemarin bagaimana?" "Udah Mas, kita tutup saja. Itu biar pihak berwajib yang melanjutkan. Yang penting kita sudah membantu semampu kita, sudah gitu. Jadi biar diungkap sendiri. Yang penting ini udah ada gambaran-gambarannya seperti ini." Udah. Jadi saya nggak dikasih tahu Bang setelah ketemu apa belum, saya nggak dikasih tahu. Cuma gitu doang. Suaminya bukan sih itu? Nah, bukan. Suaminya justru tahu jam 11 siang tuh baru ketahuan. Kan suaminya kayak kerjanya kan serabutan ya, kayak sawah gitu ya. Dia pulang mau makan, jam 11 udah menemukan itu. Suaminya aja diperiksa memang nggak kebukti. Banyak saksi-saksi diperiksa, dicurigai, sempat diinterogasi, ya nggak ada yang kebukti. Tapi dari Mas Sandi sendiri sebenarnya Jin Korin si korban ini apakah ngasih tahu pelaku tersebut ada di mana, Mas? Iya, ngasih tahu. Cuman, ya itu tadi Bang, tidak spesifik, tidak detail. Jin Korin hanya bilang, dia lari ke sana. Udah, itu doang. Kemana, Mas?
Kalau untuk itu saya kurang paham juga. Soalnya kan waktu itu kan saya benar-benar nggak sadar itu Bang waktu masuk Iya, itu. iya. Jadi dari pihak anggota kepolisian sama abang dan orang-orang yang ada di situ yang tahu. Karena saya nggak dikasih tahu arahnya kemana. Saya cuma dikasih tahu bahwa Jin Koren itu emang sebenarnya sudah tahu larinya kemana. Tapi untuk tempat saya tidak diberitahu. Lebih tepatnya nggak mau ngasih tahu Mas Andi ya. Tadi sebenarnya udah ngasih tahu di mananya. Pokoknya ada di Jawa Barat, inisialnya B wilayahnya. Emang jangan. Nggak apa-apa, banyak. Ada Bekasi, Bandung, Bogor ya kan. Nah, itu banyak. Tenang aja Mas. Aman kok ya. Nah, sebenarnya Mas Andi itu awal mulanya kalau boleh tahu kenal sama Bapak Pondok Pesantren itu gimana sih? Nah, ini jadi sebelumnya saya ceritain ya kok saya bisa kenal dengan beliau pengurus pondok pesantren ini ya. Iya. Jadi awal mulanya itu saya sering kesurupan Bang. Saya sering dikerjain orang, saya sering dijahatin orang. Jadi setiap hari itu saya emosi. Tiap hari saya tuh tidurnya tuh nggak bisa tidur, gelisah. Ada didatengin barang-barang yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Jadi selama hampir 2 minggu saya depresi Bang. Kayak bener-bener ini apa gitu. Akhirnya saya cerita ke teman, saya mau ruqyah, tahu nggak tempatnya? Saya bilang gitu. Akhirnya sama teman, ayo ke pondok sana aja tuh, saya anterin. Kapan? Ayo sekarang. Nah malam itu Bang ke pondok, udah dianterin nyampe pondok, abangnya nggak ada, dia lagi ngobatin orang di luar. Justru saya kesurupan Bang di pondok itu. Oke. Habis di kesurupan itu salah satu muridnya abang video call sama si abang yang lagi di luar itu. Bang ini akhirnya di video call, beliau pulang. Nah setelah pulang di situ saya diobatin Bang, dikeluarin semua, Makanya diobatin. kenal. Nah dari itulah saya awal mulanya kenal itu. Terus si abang pondok bilang, Mas kamu sering-sering silaturahmi ke pondok ya, untuk ini memperbaiki diri, untuk biar pikiran lebih tenang. Oh iya Bang, pondok 24 jam terbuka. Yang penting kamu ada niat baik, kamu ingin memperbaiki diri, silahkan 24 jam. Oh iya Bang, nah itu awal mula saya kenal pondok itu Bang. Jadi sampai sekarang udah kayak saudara. Nah berarti pada saat kita katakan itu ritual lah ya, ketika Mas Andi itu kemasukan, berarti yang melakukan ritual itu abang pondok pesantren itu? Iya. Jadi dia kayak semacam begini, meminjam raga saya untuk dimasukin, dipinjam sebentar untuk di tempat wadah Jin Korin. Karena dari situlah kita akan mendapatkan informasi. Karena kalau hanya mengandalkan komunikasi langsung dengan Jin Korin itu, sebagian bapak anggota ini kayak kurang percaya, kayak nggak masuk logika lah intinya seperti itu. Nah dengan adanya saya dipinjam raga, dimasukin Jin Korin itu, dari situ terucap secara langsung. Jadi kayak sedikit kayak memberikan, oh iya ternyata emang bener ini si korbannya ini nih, dari segi suara, tangisan, dari segi dia menceritakan sakit, kepala saya sakit, mereka jahat, itu udah kayak poin-poin kayak salah satu bukti gitu. Iya. Oh, oke. Mas sebenarnya untuk kronologi kasusnya itu seperti apa sih Mas? Nah itu yang saya dengar dari beliau ya, dari pihak anggota itu, beliau bilang ada kabar ada perempuan ditemukan di rumah dia dengan luka di kepala Bang. Beberapa kali luka di kepala itu kan. Nah itu pertama kali yang menemukan itu adalah suaminya. Waktu itu suaminya lagi keluar pagi-pagi, terus dia sekitar jam 11 siang dia pulang. Nah di situ dia sudah menemukan, maaf ya, jasad istrinya sudah bersimbah darah bagian kepalanya di kursi yang pertama kali saya lihat itu. Di situ. Nah di situ suaminya teriak, akhirnya dia ya itu tadi minta tolong sama tetangga. Mulailah di situ awal mula dari ketahuannya si ibu, maaf ya, si korban ini meninggal itu. Tapi biasanya kan kalau kepolisian itu kan ada tim penyidik ya, yang ya ibaratnya kayak mungkin kayak di detektif lah ya, dia tahu cara itunya gimana. Nah cara pelaku itu si korban apakah sama dengan yang Mas Sandi lihat? Kalau untuk menurut keterangan polisi,
Kalau untuk itu kan jatuhnya ke reka adegan ya Bang ya? Ya, reka adegan ya. Reka adegan itu kan kalau maaf ya, kalau pelaku udah diketemukan ya, baru bisa reka adegan ya. Itu kalau pelaku belum bisa kan kita polisi juga kebingungan. Tapi dari segi yang saya lihat kronologinya seperti itu. Iya, tapi kan beberapa apa ya? Mungkin polisi juga tahu sebenarnya ya memang seperti itu gitu kronologinya atau reka adegannya. Apakah sama gak sih? Ada kayak gitu gak? Ada informasi seperti itu gak? Kalau informasi nggak ada ya, Nggak ada ya, cuman nggak ada kalau saya pikir lagi ya, dari diketemukannya jenazah pertama kali suaminya itu kan di kursi ya, ya, dengan bersimbah darah di kepala. Nah, itu yang saya lihat terakhir kali juga di kursi. Di kursi itu juga, gitu. Dan juga di situ maaf ya, kayak kursi sama meja itu udah berantakan gitu loh. Suaminya itu udah itu diminta bantuan langsung itu. Nah, kalau boleh tahu sosok yang Mas Andi lihat itu seperti apa sih, Mas? Untuk sosok Jin Korin korban itu ya, Bang. Iya. Itu yang saya lihat tuh dia pakai ya seperti yang saya pegang itu, daster. Jadi dia pakai baju santai kayak daster gitu. Itu yang saya lihat. Cuman mukanya tuh udah nggak kelihatan, Bang. Mukanya tuh benar-benar ya darah. Udah setelah itu kan saya udah nggak berani ngeliatin lagi karena benar-benar hancurnya itu. Jadi saya udah, daripada saya membawa trauma, udah saya mendingan nggak ngelihat. Tapi ketika saya sekilas ngeliat itu emang darah, Bang, darah sampai ke tubuh sini gitu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir sih Mas Andi, sampai saat ini atau setelah kejadian itu pernah ngebantu Bapak polisi juga nggak untuk mengungkap kasus apa? Kalau untuk membantu pihak kepolisian sih belum ada. Cuman lagi. Kalau untuk kasus yang lain kayak itu dimintai tolong sering. Sama siapa? Ya saya kayak ada kasus-kasus lain lah Bang yang kayak agak lebih berat soal ya Bang. Sebenarnya kan dua kali nih Bang ya juga. Tapi yang satu ini dia tidak melibatkan polisi karena pelakunya udah ketahuan. Suaminya sendiri. Cuma Jin Korin, ada lagi itu. Ada Jin Korinnya dimasukin ke saya ya, abang pondok pesantren ini. Telepon saya, Mas ini tolong. Udah saya ke sana. Emang istrinya sama suaminya sendiri. Tahan dulu. Nanti kita undang lagi Mas Andi untuk menceritakan kasus yang tadi ya. Kasus yang kedua ini ya. Itu yang pertama kan yang tadi yang hari ini diceritain. Nanti kasus kedua Mas Andi kita undang lagi ya. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi, tulis di kolom komentar. Oke, Mas Andi, ini sebelum kita tutup boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kisah yang tadi Mas Andi ceritain. Untuk pengikut setia Lentera Malam, saya hanya ingin memberikan pesan, yaitu jaga dan kendalikan mulut. Ketika mulut kita berbicara untuk kebaikan, maka itu akan membawa pahala untuk kita. Tapi kalau mulut kita dibawa untuk mengomongkan kejelekan ataupun keburukan orang, itu akan membawa petaka buat kita. Terima kasih. Oke, pada intinya adalah mulutmu harimaumu. Bener gak ya peribahasanya? Ada ya. Oke, ya udah. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Andi izin pamit. Bye.